Kisah bermula di ruang perpustakaan SMA Putri Kunakon, Thailand. Konon, ruangan itu menyimpan sebuah buku dengan kegunaan supranatural mengerikan. Ruangan itu menyembunyikan banyak rahasia kelam serta kejadian mistis lainnya yang tak bisa diterima nalar. Malam itu, seorang wanita bersembunyi di perpustakaan menghindari teror iblis yang menghantuinya. Tak tahu harus lari kemana lagi, hantu itu memaksa masuk ke dalam tubuh si wanita. Darah yang berserak di lantai terserap oleh buku misterius yang dinamakan sebagai buku mayat. Pagi harinya, seorang wanita tanpa memungut buku itu dan mengembalikannya ke dalam rak. Dari cerita yang beredar, dulu ada seorang siswi yang menginginkan teman sejati yang bisa memahami dirinya dan selalu bersamanya dalam suka maupun duka. Di ruang Jaria Suetrong, selaku kepala sekolah, Saipan mengajukan permohonan pindah karena selalu dijahati temannya yang bernama Keu. Saipan juga mengadu terkait tindak kenakalan yang dilakukan Keu bersama komplotannya yang gemar mencontek serta berbuat kasar. Beberapa teman Saipan bahkan dihajar oleh Keu hingga tubuhnya memar dan terluka. Di waktu yang bersamaan, Keu mendapat hukuman cambuk oleh guru di luar kelas. Tak berselang lama, seorang guru masuk ruang kepala sekolah dengan raut muka gusar. Ia menunjukkan berita di koran hari itu di mana seorang guru dari SMA mereka telah diculik dan dibunuh. Saipan pamit untuk kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran hingga kelas usai. Saat hendak pulang, ia melihat Keu bersama komplotannya mencari dirinya untuk balas dendam. Ketakutan dengan tingkah Keu yang jahat, Saipan berlari dan bersembunyi di ruang perpustakaan. Setelah Keu pergi, Saipan mendengar suara bisikan yang berasal dari dalam ruangan itu. Ia berjalan perlahan mencari di mana sumber suara itu berasal. Ternyata Keu dan dua temannya berhasil menemukan Saipan dan langsung menyeretnya dengan kasar. Keu sangat benci pada Saipan karena sering mengadu ke guru bahkan kepala sekolah. Keu mengangkat tangannya tinggi-tinggi hendak menampar wajah si Saipan. Untungnya, Buniran, penjaga perpus, masuk dan mengusir Keu dari ruangannya. Saipan tak berani keluar dari perpus takut si Keu masih menunggunya di luar. Ia pun menawarkan diri untuk merapikan buku di perpustakaan sembari menunggu Keu dan teman-temannya pergi. Buniran sangat terbantu dengan tawaran itu dan meminta Saipan untuk merapikan buku yang baru saja dikembalikan para siswa. Saipan segera membawa buku-buku itu ke ruang pengembalian dan menata sesuai kode buku. Selang beberapa lama, hari semakin sore. Beberapa rak sudah hampir penuh dengan buku-buku itu. Saipan terkejut melihat tetesan air yang jatuh dari langit-langit, padahal hari masih terik dan tidak turun hujan. Air itu sangat berbau busuk hingga Saipan merasa mual mau muntah. Seketika buku yang terletak di rak belakang jatuh dari tempatnya. Buku itu berjudul buku mayat dengan kondisi sampul yang rusak parah. Air yang menetes dari langit-langit perpus terlihat semakin deras. Buniran menepuk pundak Saipan yang melongo menatap langit-langit itu, memperingatkan jika hari sudah mulai petang. Ia meminta Saipan untuk segera pulang ke rumah. Saipan langsung mengembalikan buku itu ke tempatnya dan menyusul Buniran di ruang sebelah. Saat itu Buniran sedang merapikan koran yang terbit pagi tadi. Melihat berita penculikan guru, Saipan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Buniran menjelaskan jika guru itu terakhir terlihat berada di ruang perpustakaan sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Orang mulai berspekulasi bahwa guru tersebut mungkin sudah meninggal atau diculik. Rumor itu membuat para siswa takut untuk menggunakan perpustakaan. Buniran mengaku tak pernah melihat hantu apapun selama berjaga sendirian di perpus. Sementara orang di luaran sana terus menyebarkan rumor mistis terkait perpustakaan itu. Saipan yang baru pindah ke SMA itu tampak belum mengenal betul sejarah dari sekolahnya sendiri. Buniran masuk ke ujung rak sembari menata buku album kenangan. Ia berkata 20 tahun lalu seorang siswi bernama Ploypon dijahati teman-teman sekelasnya dan dikurung di toilet. Tak ada satu orang pun yang mengetahui hal itu hingga Ploypon dikurung di toilet selama 3 bulan penuh. Tak tahan dengan nasibnya yang malang, Ploy memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Toilet itu berada di lantai atas, tepat di atas ruang perpustakaan. Sebelum Ploy meninggal, gadis itu mencatat rasa sakit beserta siksaan yang ia terima dari teman-temannya sendiri di sebuah buku harian.
Buniran menasihati Saipan agar menjadi gadis yang kuat dan tidak mengalami apa yang dialami Ploipom. Buniran siap mendengarkan keluh kesah serta permasalahan yang dihadapi Saipan seperti sahabat. Setelah membantu di perpus, Saipan pamit pulang. Ia berpapasan dengan penjaga sekolah Daeng yang membawa botol bekas zat kimia. Bau busuk tercium sangat menyengat hingga membuat Saipan terkejut ketika membantu mengambil botol yang berjatuhan. Paman Daeng berkata jika limbah kimia itu merupakan zat yang biasa digunakan untuk mengawetkan jaringan di mana Departemen Sains menggunakan dalam jumlah cukup banyak. Saipan ingat betul ia mencium bau yang sama saat membantu Buniran membereskan buku di perpustakaan. Tak berselang lama Buniran memanggil Paman Daeng untuk memeriksa langit-langit perpustakaan yang bocor. Diduga air itu datang dari toilet lantai atas. Pagi harinya, Saipan kembali dijahati Keo dan masuk ke toilet putri tepat di atas ruang perpus. Toilet itu sudah lama tidak digunakan semenjak ada kejadian bunuh diri. Keo terus menghalangi Saipan yang mencoba kabur darinya. Mereka mengunci toilet itu dari luar dan membiarkan Saipan sendirian di sana. Seketika itu terdengar suara decitan dari pintu bilik kamar mandi disertai pulpen berdarah yang menggelinding ke arah Saipan. Ia mengambil pulpen itu tiba-tiba. Darah menguncur segar dari balik cermin kamar mandi sementara Saipan hanya bisa berteriak histeris ketakutan. Tak berselang lama Buniran muncul untuk menyelamatkan Saipan dari toilet itu. Pulpen berdarah dan bayangan hantu mengerikan pun lenyap seketika. Malam harinya, Saipan memeriksa lengannya di mana luka lebam bekas cengkraman Keo masih belum sembuh juga. Saipan membuka tasnya dan menemukan buku mayat yang ia jumpai di perpustakaan kemarin. Buku itu berisi tulisan tangan tentang dongeng masa lampau yang biasa diceritakan untuk menasehati anak-anak. Saat membaca cerita tentang singa dan tikus, Saipan tiba-tiba masuk ke alam yang berbeda. Ia kini sudah berdiri di dalam toilet lantai 2 sendirian. Seolah melihat siswi lain masuk ke sana. Siswi berkacamata tebal itu adalah Ploipom. Ia mendapat surat untuk bertemu di toilet dengan iming-iming hendak diberi kado ulang tahun. Beberapa teman sudah menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Mereka meminta Ploipom untuk menutup mata dan meniup lilin itu. Setelah melakukannya, kue itu dihantam ke wajah Ploy sampai hancur. Mereka menertawakan gadis malang itu dan menguncinya di dalam kamar mandi. Saipan menangis menyaksikan Ploy terus mencakar pintu hingga tangannya berdarah. Gadis itu juga membenturkan kepalanya ke pintu. Kue ulang tahun yang berserakan di lantai semakin membusuk dan berbau tak sedap. Untuk bertahan hidup, Ploy tetap memakan kue itu sedikit demi sedikit. Ia menulis semua rasa sakit dan kepedihan di buku tulis tebal dari dalam tas yang ia bawa. Hingga suatu hari saat kepedihannya tak terbendung lagi, Ploy mengakhiri segalanya. Saipan kembali ke alam nyata di mana hantu Ploy kini ikut ke alamnya. Hari berikutnya, Saipan kembali membantu Buniran di perpustakaan. Ia mulai bertanya lebih dalam terkait siswi yang bernama Ploipom. Buniran menceritakan setelah jasad Ploy ditemukan, teman yang jahat ditangkap dan diinterogasi secara ekstensif. Saat berada di penjara, gadis-gadis nakal itu saling membunuh satu sama lain tanpa alasan dan sebab yang jelas. Menurut rumor, mereka mati sesuai dengan cerita Ploipom yang ditulis di buku diarinya. Saipan menyadari jika buku itu mengandung kekuatan magis. Apapun yang ditulis ke dalam buku itu akan menjadi kenyataan, terutama perihal kematian. Malam harinya, Saipan yang baru usai mandi melihat buku mayat itu terbuka dengan sendirinya. Gambar orang yang mati dan dikutuk tampak jelas dari tiap lembarnya. Terdengar suara wanita yang berbisik memanggilnya tepat di halaman terakhir yang penuh dengan tinta merah. Tiba-tiba Saipan terbangun dari mimpi buruk itu dan menutup bukunya untuk kembali tidur. Pagi harinya, proses belajar mengajar berjalan seperti biasanya. Saipan membuka buku mayat Ploipom dan mulai menulis kutukan di lembar kosong. Setelah pelajaran usai, semua siswa pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara Saipan tak sengaja bertuburkan dengan Keo dan menjatuhkan buku mayat itu. Keo menginjak tangan Saipan untuk merebut buku itu darinya. Umpatan untuk Keo tertulis sangat jelas dari buku itu. Keo yang murka menggunting rambut Saipan sangat pendek dan acak-acakan. Setelah puas, mereka pergi meninggalkan Saipan begitu saja. Tiba-tiba, Ploipom muncul dan membujuk Saipan untuk mengutuk Keo dan menuliskannya di buku mayat.
Saipan membersihkan sisa rambutnya dan bergegas pergi. Sore harinya Saipan seorang melihat Keo di sekolah. Gadis itu tiba-tiba menampar dirinya sendiri berulang kali dan bersujud mohon ampun di depan Saipan. Ternyata tubuh Keo digerakkan oleh hantu plepon dan hantu siswi yang mati dibully. Mereka merobek leher Keo hingga darahnya menyembur keluar. Semua siswi melihat hal itu dan berteriak minta bantuan berusaha menolong Keo yang sekarat. Buku mayat di tas Saipan hilang entah kemana. Ia berlari kencang mencari buku di perpustakaan hingga akhirnya menemukannya. Saipan justru menemukan tulisan buniran yang ditujukan untuk guru laki-laki di sekolah itu. Tetesan air yang berasal dari langit-langit perpus semakin deras hingga merobohkan plafon itu. Jasad guru yang hilang kini terkuak sudah. Saipan berlari ketakutan, namun ia justru bertemu dengan buniran yang menyuntik kepalanya dengan zat pengawet. Wanita itu bertanya apakah Saipan sudah membaca kisah yang ia tulis di buku itu. Wanita muda yang baru lulus bertekad untuk menjadi guru yang baik. Tapi naas, buniran disingkirkan hanya karena teman sekelasnya tak menyukainya. Selama menjadi penjaga perpus baru, buniran sering difitnah dan memilih untuk menyendiri. Hingga ia bertemu dengan guru pria yang menawarkan ketulusan hati. Namun ternyata guru pria itu memperkosa buniran hingga jiwa dan raganya terluka parah. Dalam keterpurukan itu, buniran menangis jadinya di perpustakaan sendirian hingga berpikir ingin mengakhiri hidup. Ia menulis di buku mayat agar guru pria yang memperkosa dirinya mati di perpustakaan. Setelah mendapat apa yang diinginkan, buniran harus menukar jiwa dan raganya pada iblis. Setan itu masuk ke dalam tubuh buniran dan membuatnya membusuk dari dalam. Satu persatu, hantu yang merasuki tubuh buniran menampakkan diri serta mengejar Saipan untuk menagih janjinya. Saipan hanya bisa menangis melihat iblis keluar dari sekujur tubuh buniran membentuk kawanan monster mengerikan hingga tiba-tiba darah mengucur deras dari kaki dan muncrat ke tembok. Pada akhirnya semua orang yang menuliskan kutukan kebencian ke dalam buku mayat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saipan kini mendapat banyak teman yang bersemayam dalam dirinya. Selang beberapa tahun setelah kejadian itu, perpustakaan sedikit berubah dengan tambahan 2 unit personal komputer. Seorang siswi berambut panjang menemukan buku mayat itu. Saipan kini menyamar sebagai murid dan sering berkelana di sekitaran perpustakaan. Film pun berakhir. Berawal dari kemunculan entitas misterius yang kemudian menarik siswa untuk menggunakan benda terkutuk. Pada akhir cerita berhasil terhubung ke awal episode dengan baik untuk membentuk lingkaran setan mengerikan. Pada dasarnya, kejahatan tidak harus selalu dibalas dengan kejahatan yang sama. Menggunakan cara instan untuk meraih keinginannya sendiri sudah merupakan cara yang salah. Terlebih lagi, harus membuat perjanjian dengan setan. Konsekuensinya, raga mereka menjadi tempat naungan setan dan membawanya ke jalan yang jauh lebih jahat lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.